Suatu hal yang membahagiakan, karena kan saya udah lama waktu itu nggak punya anak kan. Dia bilang, iya soalnya saya takut dokter nanti nggak care lagi, nggak perhatian sama saya karena dokter lebih fokus ke anak. Anak-anak muda zaman sekarang ini pacarannya seperti itu. Sleep call, terus kemudian nemeni kerja, padahal ya nggak ngomong apa-apa, cuma dinyalain doang. Nyalain terus gitu. Itu sebagai tanda insecure gitu atau gimana Itu ya? tanda kuota internetnya banyak. Orang yang seperti itu ngerasa bahwa dia tuh nggak ada harga dirinya gitu atau gimana ya? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Padahal saya tuh sedang nggak ngomongin dia loh dok. Tapi dia tuh masak saya ini ngomongin dia gitu. Kok separno itu sih? Ini ada apa sih? Siapa kok? Hah? Siapa? Ada deh. Pengen tahu aja. Jadi orang itu Saya ngerasa nggak ngomongin Anda kok enggak. bukan saya. Bukan. Nah, Ini kok saya Anda takut jadi ya. parno sih? Iya, jadi ya sampai hello, kamu nggak apa-apa ta gitu. Kita nggak ngomongin kamu loh gitu. Ini masalah apa dok? Ini masalah mental juga ya? Bukan mental dalam suatu diagnosis bukan, Iya. tapi ada sikap lah ya, sikap yang namanya fear of rejection ya, takut akan penolakan. Biasanya fear of rejection didampingi pula bersama dengan fear of abandonment, takut diabaikan. Oh, jangan-jangan dia punya pengalaman trauma diabaikan, Bisa jadi, ketika dia kecil. Jadi nggak dianggap gitu ya mungkin ya. nggak dianggap, ditolak, diabaikan, sehingga di kemudian hari dia takut hal itu terulang lagi. Ketika orang lain tanpa Iya. sengaja sebenarnya nggak berniat untuk membicarakan dia, tetapi dia bisa sensitif, merasa bahwa dia dibicarakan, dia ditolak, dia diabaikan, sehingga dia bisa jadi paranoid, curiga, marah kepada orang-orang yang sebenarnya nggak salah. Sebentar, ini kalau dihubungkan dengan gambar diri, ini bukan gambar diri yang sehat pastinya kan Nggak kayak gitu ya. sehat. Self image-nya Iya, buruk. self image-nya ini kayaknya bermasalah gitu Ya, kan. dia memandang dirinya insecure, kurang, dan takut ditolak. Makanya dia merasa dirinya kurang baik, kurang kompeten, sehingga takut ditolak, takut tidak diterima oleh orang lain. Ini saya jadi ingat apa ya, kalau bermasalah kayak gitu termasuk orang yang cemburuan berarti gitu ya. Bisa jadi. Biasanya orang yang cemburuan terhadap pasangan itu biasanya juga memiliki fear of rejection and fear of abandonment. Dia takut ditolak oleh pasangan, takut ditinggalkan oleh pasangan, sehingga dia paranoid, curigaan, ngeceki handphone terus, minta share log, minta GPS, nguntit. Kalau nggak diangkat sebentar aja udah marah-marah, dianggap lagi kontak cewek lain, marah kalau cowoknya nge-like fotonya cewek-cewek. Repot ya, nge-like fotonya cowok juga serba bermasalah. Terus nge-like fotonya siapa? Binatang. Fotonya binatang aja. Jadi tolong Instagramnya itu jangan follow cewek-cewek cantik, Iya. follow Instagramnya binatang-binatang. Oh my god, binatang punya akun ya. Jangan follow saya yang cowok-cowok. Ini sebenarnya suatu hal yang perlu masyarakat ketahui juga loh. Iya, iya. Ya, banyak pasien-pasien saya yang cewek-cewek ya konsultasi ke saya nangis-nangis. Kenapa? Pacar saya itu selingkuh apa? Iya, soalnya dia nge-like-in foto cewek-cewek. Jadi udah muara sama pasangannya karena nganggep cemburu, karena nganggep cowoknya ini selingkuh karena nge-like-in foto cewek. Itu menurut saya ya harusnya kita lebih bijak ya, bahwa cowok kalau suka cewek cantik itu normal dan wajar. Makanya itu kalau Ya? dia nge-like fotonya cowok, Anda itu harusnya lebih curiga. Iya, justru apalagi kalau cowoknya kekar ya kan. Oke, lanjut. Soalnya misalnya kayak gini, biasanya bener nggak kok? Di Iya. antara sesama cowok, Iya. kalau nge-share foto, yang dikirim kan foto cewek. Iya dong. Bener nggak? Iyalah. Mengakui kan? Dan kita bangga kalau itu milik kita gitu. Jadi normal, itu suatu hal yang normal. Jadi kalau cowok-cowok nge-share foto cewek, Anda menemukan di handphone pasangan, loh kok ada foto cewek cantik? Belum tentu itu pasangan. Bisa jadi dia dapat dari temennya. Dan itu suatu hal yang normal dan wajar, tidak perlu diperdebatkan atau menjadi suatu problem. Atau bisa jadi ngefans sama artis tertentu. Iya. Ya, repot Iya. juga ya. Berarti orang yang seperti itu ngerasa bahwa dia tuh nggak ada harga dirinya gitu atau gimana ya?
sedemikian rendah gitu. Insecure, merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain, sehingga dia takut ditinggalkan, takut diabaikan, takut ditolak. Biasanya memang tidak terbentuk emotional attachment yang bagus di antara dia dengan orang tua, atau orang tuanya sering bertengkar. Jadi ngelihat mamanya selingkuh atau papanya selingkuh, sehingga dia takut hal itu terulang di pasangannya. Oh, lagi-lagi dari sana ya, pengalaman masa lalu itu. Atau ya. mungkin dia dulu di abuse, ya, ditolak sama mamanya. Pernah ada salah satu pasien saya itu yang dia dari kecil udah ditinggal sendiri di sebuah rumah, mamanya pacaran dengan orang lain, dia tinggal di rumah dengan adiknya, dikasih makan cuma di kulkas, dia disuruh manasin sendiri, umur 10 tahun loh. Manasin semuanya sendiri. Jadi gak ada emotional attachment, kedekatan emosi yang baik dengan orang tuanya. Dan akhirnya di kemudian hari ketika dia besar, dia bisa sangat takut ditinggalkan, takut ditolak. Dan itu tidak hanya ke pasangan, pacarnya, suaminya ya, kebetulan udah menikah ya, suaminya gak angkat telepon lagi meeting bisa marah gitu. Termasuk juga ke teman-teman dan kadang termasuk juga ke psikiaternya. Loh benar. Ini curhat. Iya curhat. Benar curhat. Jadi ini kebetulan salah seorang pasien saya almarhum sudah meninggal. Dia dulu bahkan ketika saya hamil, bayangkan. Saya hamil. Apa yang terjadi? Dia tuh pernah bilang begini sama saya, "Dok, saya ini takut loh. Dokter hamil." Loh kenapa? Kan harusnya itu suatu hal yang membahagiakan. Karena kan saya udah lama waktu itu gak punya anak kan. Dia bilang, "Iya soalnya saya takut dokter nanti gak care lagi, gak perhatian sama saya karena dokter lebih fokus ke anak." Ya elah. Saya sampai gak menyangka kalau sebegitunya dia tuh takut ditinggalkan. Jauhnya ya berpikirnya ya. Benar, makanya itu. Dan itu sering ditemukan pada orang-orang dengan borderline personality disorder, dengan gangguan kepribadian borderline atau kepribadian ambang nama lainnya. Itu cirinya dia fear of rejection, fear of abandonment, dan dia ngelihat dunia ini itu hitam putih atau all or nothing. Orang harus cinta sama dia all 100%. Habis-habisan ya. Habis-habisan. Atau kalau dia misalnya ngurusin yang lain, berarti nothing. Dia nggak care sama aku, dia nggak peduli sama aku. Banyak orang yang memiliki pola pikir seperti itu yang nggak tepat. Ya repot juga ya, apalagi sekarang zaman sosmed ya, hanya nge-like nggak nge-like aja dipersoalkan sebagai tanda perhatian atau nggak perhatian, cinta atau nggak cinta ya kan. Sebenarnya berarti kuncinya pemulihan hubungan dengan orang tua dong kalau kayak gitu. Jadi katanya harusnya, kurang emotional tapi kan attached. kadang tidak selalu bisa diperbaiki. Ada yang orang tuanya memang sudah bercerai, tinggal jauh, ada yang sudah meninggal. Kan tidak semua ya bisa seindah idealisme perfect yang kita harapkan. Jadi mesti gimana dong penanganannya? Kita harus menyadari lagi bahwa your past doesn't define your future. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Oke, masa lalumu keluarga seperti itu, tapi kita perlu menyadari, oke, there is something wrong with me, ada yang salah denganku. Kok aku ini cemburuan, kok aku ini marah. Dikembalikan dari hitam putih, all or nothing tadi ke titik yang moderat, ke titik yang tengah-tengah, ke abu-abu. Bahwa it's okay kalau suamiku meeting, dia nggak bisa angkat teleponku. Oh it's okay kalau dokter Aimi, contoh pasien tadi ya, punya anak, dia akan tetap care dengan aku meskipun mungkin dia juga akan ada waktu dengan anaknya, nggak bisa 100% tuh aku, contohnya begitu. Jadi jangan melihat dunia ini tuh hitam putih, dikembalikan ke arah sana. Kalau mengubah masa lalu nggak bisa. Kita nggak bisa kan kembali ke masa lalu, tapi kita selalu memiliki pilihan di masa sekarang. Apa yang ingin kita lakukan. Iya. Borderline ya, tipe-tipe yang borderline seperti ini biasanya. Salah satunya sering terjadi pada pasien-pasien borderline personality. Tapi tidak hanya itu, pasien-pasien yang paranoid personality juga sering. Orang-orang yang kepribadiannya curigaan, merasa dunia ini jahat, orang-orang nggak bisa dipercaya, orang-orang memiliki maksud yang buruk terhadap dirinya, itu juga sering menjadi seperti itu. Satu lagi ya, saya mau tanyakan soal ini ya. Kan ada lagi viral, lagi tren beberapa waktu yang lalu gitu ya, visi sampai jatuh tertidur, terus-terusan visi, video call terus gitu. Sleep call. Iya, sleep call ya namanya ya. Itu apaan sih? Apakah termasuk ini atau gimana? Ngapain gitu kok sampai benar terus-terusan harus mantau kayak CCTV aja, handphone itu kan jadi iya, CCTV loh. Memang sekarang kalau saya lihat fenomena anak-anak muda zaman sekarang ini pacarannya seperti itu.
sleep call, terus kemudian nemeni kerja, padahal ya nggak ngomong apa-apa, cuma dinyalain doang. Nyalain terus gitu. Itu sebagai tanda insecure gitu atau gimana? Itu ya? tanda kuota internetnya banyak. Dokter ini serius Internetnya unlimited. Ya kan, coba zaman kita dulu, zaman kita SMA mana bisa kita kayak gitu ya. 1 menit berapa ribu rupiah habis bisa kalau 24 jam video call. Berarti yang suka melakukan sleep call, saya minta hotspotnya ya dari Anda ya. Serius saya nanya, kenapa begitu? Itu apakah termasuk itu juga gitu loh? Belum tentu. Belum tentu. Jadi apa itu fenomena apa kayak fenomena gitu? Merasa seperti harus ada yang menemani. Tapi kadang ya menurut saya. Iya kan takut ditinggalkan. Benar. Itu kan seperti tadi yang saya bilang hati-hati itu nanti bisa berkembang menjadi all or nothing. Bahwa aku harus 24 jam tahu semua. Kalau enggak berarti kamu enggak care, enggak cinta. Itu juga enggak baik. Harusnya tetap ada privacy. Tetap ada privacy, ada saatnya aku tidur tanpa dia, ada saatnya aku pergi sama keluargaku tanpa dia. Kalau pasti pacaran loh ya, ataupun kalau menikah pun ada saatnya aku bekerja tanpa dia. Itu memang harus dikembangkan karena hubungan itu bukan seperti kalau kita gambar di irisan lingkaran. Misalnya ini Gideon dan misalnya ini Aimee, di mana-mana harus ada Gideon dan Aimee, nggak mungkin. Atau sebaliknya, walaupun sudah suami istri ya, misalnya. Ya. Ataupun misalnya nothing. Gideon dan Aimee udah nggak mau kontak, kalau bertengkar udah nggak mau kontak sama sekali, udah kita blok aja, kita cut off. Kan ada itu tipe pacaran yang kayak gitu. Itu juga nggak sehat. Harusnya hubungan yang sehat itu yang seperti irisan. Ada saatnya kita bersama, tapi ada juga saatnya kita sendiri-sendiri. Jadi ada irisan di tengah, tapi juga ada area yang private. Gitu. Lagi-lagi ini berarti kalau hitam irisan sama putih, ketemunya di tengah, abu-abu gitu. Benar. Lagi-lagi ke sana ujung-ujung Lagi-lagi ke sana konsepnya. memang. Baik, selamat datang bukan di acara hitam putih tapi acara abu-abu. Oke, selalu ke sana ujungnya, jangan dipaksa ekstrim kiri dan kanan, akhirnya jadi kecewa, ya kan? Jadi bermasalah. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa 100% selalu bersama dengan Anda 24 jam. Ya, 24 jam 7 hari seminggu. Seperti minimarket ataupun SPBU yang buka 24 jam, nggak mungkin. Mereka sebenarnya tersiksa ya kayak gitu ya. Untuk yang mereka yang kayak insecure kayak itu, dia nyadari dia tersiksa. Kayak orang OCD kan dia ngerasa bahwa dia tersiksa sebetulnya. Gitu. Tergantung dia tipe yang mana. Kalau orangnya tipe kepribadiannya dependent itu dia akan bergantung kepada orang lain. Terus ya, memang. Dia malah mungkin merasakan nyaman karena ada host yang dia bisa gandolin ya. Dia bisa bergantung kepada dia. Tapi mungkin buat orang yang digandolin terus nggak nyaman karena merasa terlalu clingy. Istilahnya clingy ya. Itu nggak nyaman karena dia merasa harusnya ada boundaries, ada batasan. Iya. Oke, kini ku paham ya. Terima kasih untuk penjelasan buat teman saya ini. Nanti saya akan menyodorkan konten ini kepada dia. Terima kasih Dr. Aimee. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.